Shalom. Bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita sudah memuji Tuhan dan akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga pagi hari ini kami bisa datang beribadah kepada Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu, berikan kami hikmat dan pimpinan-Mu untuk menolong kami, supaya kami bisa mengerti apa yang harus kami lakukan hari ini berdasarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Bersyukur atas Kuasa Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini terdapat di kitab Keluaran pasal 13 sampai 15. Dalam kisah yang panjang dari dua pasal ini, kebenaran Alkitab yang kita dapatkan adalah di Laut Teberau, Allah memperlihatkan kuasanya yang besar dengan menyelamatkan umatnya dan menghancurkan musuh mereka. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita saksikan video berikut ini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering,
sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hamba-Nya. Sudah lihat kan videonya tadi? Apa yang kita dapatkan dari tayangan video tadi? Ada 3 pelajaran yang akan kita dapatkan. Yang pertama, kita akan mengetahui bahwa Allah sangat peduli kepada umatnya. Pada saat Israel sangat tersiksa di tanah Mesir, Allah itu peduli dengan keadaan umat Israel sehingga membebaskan umat Israel. Nah, anak-anak, jikalau hari ini kamu merasa tidak ada yang mempedulikan dirimu, percayalah ada Allah yang sangat peduli kepada kamu. Apapun yang kamu rasakan pagi hari ini, kamu harus memiliki iman percaya bahwa kita punya Tuhan yang sangat peduli. Pelajaran yang kedua adalah hati umat Allah dipenuhi sukacita. Bagaimana tidak bangsa Israel tidak bersukacita? Mereka bisa keluar dari perbudakan, mereka bisa lepas dari pengejaran tentara-tentara, dan mereka bisa mengalami kebebasan. Hati mereka dipenuhi sukacita. Pagi hari ini, adakah dari anak-anak yang sulit bersukacita? Coba senyum sebentar. Ya, senyum yang manis. Oke, anak-anak harus memiliki sukacita penuh di dalam Tuhan, karena Tuhan sangat peduli pada hidup anak-anak. Jadi tidak perlu bersedih hati, marah-marah, kecewa. Isi hati kita dengan sukacita. Pelajaran yang ketiga adalah umat Allah menunjukkan sikap bersyukur. Kalau kita mengenal Allah itu peduli, maka hidup kita akan penuh sukacita. Ketika kita hidup di dalam sukacita, maka sikap hidup yang harus kita tunjukkan adalah bersyukur. Apa yang bisa kita lakukan saat kita bersyukur? Saat kita bersyukur, kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa memuliakan namanya, mengagungkan nama Tuhan. Nah, Mem akan putarkan satu video di mana kita akan nyanyi sama-sama ya. Ada liriknya ya yang akan membantu kita menyanyi. Oke, saksikan videonya dan nyanyi sama-sama. Bagaimana cara Musa lewat laut kosong?
Terima kasih untuk anak-anak yang pagi hari ini dengan tertib dan sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Kita akan bersyukur dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tolonglah kami supaya menjadi anak-anak Tuhan yang mencintai firman Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tolong kami semua supaya setiap hari selalu melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.